Shalom jemaat yang terkasih, kita berjumpa untuk pertama kali dalam renungan Sabtu GKJ Arcawinangun. Di waktu berharga yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menghadap kepadanya dalam doa. Ya Allah Bapa, kami memuji Engkau yang kuasa dan penuh rahmat. Pada pagi hari ini kami telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu segala hal baik yang menghidupkan dan meneguhkan pengharapan kami. Kami bersyukur kepada Engkau, oleh karena rahmat yang Engkau beri, kami boleh menghadap dan menikmati persekutuan yang indah bersamamu. Kami percaya, waktu yang Engkau berikan ini adalah berharga, sehingga melalui firman Tuhan dan doa, kami akan sungguh menerima berkat yang daripada Engkau. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 13-15. Di sana firman Tuhan berbunyi, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Bapak Ibu Saudara, waktu itu bangsa Israel belum lama keluar dari tanah Mesir, tetapi sudah menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Masalah dan tantangan itu membuat mereka tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Allah berfirman supaya mereka tidak takut dan berdiri tegap, tetapi justru mereka menjadi takut dan mengeluh kepada Allah. Musa yang awalnya menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang Israel yang tegar tengkuk itu, juga menjadi ikut ragu, menjadi ciut nyalinya, sampai dicela oleh Allah di ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hidup kita tentang pengenalan kita akan Allah, kalau kepada kita ditanyakan, apakah Allah itu baik? Apakah Allah itu maha sanggup? Apakah Allah itu dengar doa kita? Apakah Allah itu mengasihi kita tanpa syarat? Pasti semua kita menjawab dengan benar, nilai 100 untuk kita semua. Namun kita harus menyadari realita bahwa gambaran kita secara pribadi tentang siapakah Allah pada kenyataannya dibentuk bukan berdasarkan pengajaran formal yang kita terima di gereja melalui khotbah, PA, tetapi berdasarkan keadaan kita, khususnya melalui persoalan dan penderitaan yang kita alami. Inilah sebabnya misalkan untuk satu sakit yang sama yang dialami oleh 5 orang, itu akan membuahkan respon dan pengenalan yang berbeda. Satu orang percaya Allah itu kasih, penyayang, tapi pada kenyataannya juga dia merasa depresi, merasa Allah meninggalkannya. Ada pula yang berpikir, kanker yang dialami itu adalah hukuman dari Tuhan karena hidupnya tidak cukup rohani. Dan yang lain lagi bahkan merasa Allah sama sekali tidak memberi pertolongan apapun kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita tentu tidak percaya kalau Allah itu jahat, karena semua bukti Alkitab menunjukkan bahwa pandangan itu salah. Tetapi seberapa besar hal itu mempengaruhi dan mengubahkan kehidupan kita? Benar kita percaya Allah itu peduli, tetapi seberapa besar kebenaran itu mempengaruhi bagaimana kita menghadapi masalah dan derita kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan pengetahuan teologis kita lebih hidup dalam dinamika kita masing-masing.
supaya pengenalan kita akan Allah lebih nyata dalam pengalaman yang menghidupkan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah memperkenalkan diri kepada kami melalui Yesus Kristus yang menebus dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau berkenan memperkenalkan diri kepada kami sebagai juru selamat dan mengundang kami dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Namun, pengenalan kami akan Engkau bisa jadi masih banyak ditentukan oleh penilaian kami sendiri. Tidak membawa dampak yang berarti bagi kehidupan kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini untuk anak-anak Tuhan yang saat ini ya Tuhan sedang meragukan kebaikan dan kepedulian Tuhan oleh karena berbagai masalah, penderitaan, sakit penyakit ataupun kehilangan. Yang kelaparan, yang menjadi korban perang, yang teraniaya, yang diasingkan, yang kehilangan orang terkasih. Kiranya Engkau berkenan menyentuh hati mereka satu persatu, memperkenalkan diri dan meneguhkan sebagai Allah yang peduli dan tidak pernah tinggalkan mereka. Sebagai Allah yang berjalan bersama mereka. Kami percaya Engkau tidak akan pernah berhenti untuk membuat nama-Mu dikenal dan dimuliakan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Engkau peluk mereka yang sedang ada dalam kesendirian, perasaan sepi dan ditinggalkan, sebab Engkau beserta dengan mereka. Ya Tuhan, tolong kami yang kurang mengenal-Mu, tolong kami yang kurang mengasihi-Mu. Kami berserah kepadamu. Demi Yesus Kristus, jawablah doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menjalankan aktivitas dalam pertolongan Tuhan dan selamat mempersiapkan diri menyambut hari Sabat Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.